selama Kalau satu minggu ini. kalau kuantum sih sebenarnya udah lama saya aplikasikan sih. Cuman Ah, mungkin dengan di apa update kemarin jadi nambah habitnya aja gitu. Ya, kalau pagi biasa, alhamdulillah di. Alhamdulillah rozakon itu ya. Iya. Ya. Iya. Mm-mm. Paling habis sholat duha terus agak sambil medit sedikit gitu. Setelah Ya, medit baru ya. mensyukuri nikmat. Terus Siang ada duhur pergeseran frekuensi, vibrasi. biar kelihatan romantis. Lebih ini sih, lebih rasanya lebih seneng aja gitu. Perasaan nggak ada beban gitu. Hmm. Ya, Dijalani dengan ya bahagia lah gitu. iya. Di jalan nyantai gitu. Hmm. Gitu aja sih Bu ya. Kalau udah pernah ngejalanin mah, apa namanya, oh, ada habit baru lah gitu ya, habit dalam artian, Iya, seven habit itu kan harus diterapkan semuanya kan ya. iya betul. Kalau Hmm. biasanya kan cuman pagi-pagi doang bangun tidur gitu, disyukuri nikmat. Kalau sekarang kan setiap sholat gitu, setelah sholat baru. Itulah berarti udah praktekin lah. Iya Bu ya. Katanya lagi sakit Bu ya, udah sembuh. Ah, udah penting. Suaranya aja dengerin tuh. Oh, masih agak bindeng-bindeng dikit tidak? Iya, Ini ngebutnya pakai topi. alhamdulillah itu juga dikasih istirahat. Ya, kalau ya. Oh, J, waduh. Ah, tidur dah, tidur. Katanya biar nggak tahu. Waduh. Iya, Alhamdulillah. emang enaknya tidur sih. Hujan gak sana? Enggak Bu ya, Enggak ya. aman. Terus Alhamdulillah. kalau BJ gimana BJ? Kuantum, kuantum. Alhamdulillah. Nih, istirahat sama yang lainnya. Share-share. Luar biasa Bu ya. Iya. Pencapaiannya apa kira-kira yang terjadi? Yang Kalau minggu kemarin, Masya Allah orderannya ya, Alhamdulillah. meningkat ya Nah, ya pokoknya lumayan lah Bu ya gitu ya. mainnya. Tapi ada tapinya gitu ya. Ah, tapi ya Kalau betul. tapinya yang postingan yang emang lagi mantep, Alhamdulillah kena kena pending gitu. Udah pending ya. Mm-mm. Hmm. Tapi Alhamdulillah nih dari ini Senin ini Bu ya, Masya Allah Mm-mm. orderan dari reseller Mm-mm. luar biasa. Luar biasa. Ada peningkatan signifikan ya. Iya Bu ya. Dari segi Artinya, reseller ya, kalau dari segi mm, untuk marketplace juga alhamdulillah Bu ya. Adalah penggantinya. iya. Artinya apa pospon di sini, nah, pintu rezeki yang sini kebuka tetap beras gitu kan ya. Jadi Iya Bu ya. Gitu. nggak sulit, nggak pernah sulit. Kalaupun ada sulit bersamaan, ada kemudahan. Gitu. Nah, iya Bu ya. Alam nasroh laka sodrok. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, itu gitu kan. Ya, Iya. itu udah mulai ngerti. Jadi nggak ada yang namanya sulit. Yang sulit itu kalau kita merasa sulit. Subhanallah. Berarti Alhamdulillah. sangat-sangat terasa lah ya. Gitu. Iya Bu ya, alhamdulillah. Di situ ada nggak ya? Sorry. Makmun mana, Jek? Ini di telepon tadi nggak tahu. Tidur. Hmm, tidur apa Bu ya biasanya? Tidur nih bentar lagi. Satu, dua, tiga, empat. Coba dicari dulu ya. Di, Ntar Bu ya mau nyari kunci ya, motor, ya, istri ya, mau ya. beli jajan Ya, ya. katanya. Mm. Ada. Ayo. Iya. Ya.
Itu yang dulu ini Bu ya, Hmm, yang dulu order sepatu slop itu. mm-mm. Pakai Dia order repeat lumayan lah sekitar 300 pasang. 300 ya. RO ya, repeat order ya. Iya Bu ya, alhamdulillah. Subhanallah, 300 pasang ya. Iya. Mantap lah. Alhamdulillah, Eh, alhamdulillah. terus apa lagi kira-kira? Hmm, apa lagi nih? Banyak sih Bu ya, kayak ya ibadah lebih lebih enak, sholat lebih tenang, nggak kemana-mana pikirannya, Eh, gitu Bu nanggapi ya. permasalahan gimana sekarang? Oh luar biasa. Pokoknya senyum aja, alhamdulillah ya. Senyum. Senyumin aja ya. Iya, Ya. subhanallah. Benar, benar, benar. Dan Ya, istri sambil juga kita alhamdulillah sedikit gimana? udah ini. Ya istri juga alhamdulillah sedikit-sedikit ya udah. Mengerti juga ya konsep kuantum. Iya. Iya. Di di share-share lah pemahaman kuantum ini. Ini kan bukan ijazahan ya. Itu ilmu, Iya. ilmu bagaimana menjalani hidup. Hmm. Jadi kebanyakan kita itu hidup itu nggak pakai ilmu. Jadi Iya, apa benar. kata orang gitu loh. Hmm. Sedangkan kita dengan alam semesta ini adalah satu kesatuan. Siapa kenal diri, maka kenal Tuhan. Kan gitu. Siapa, tapi sebelum kenal diri, siapa kenal hatinya, rasanya. Ah, itu dia. Siapa yang mengenal rasanya, maka dia mengenal dirinya. Rasa itu apa? Di jiwa. Yang ngerasa itu kan jiwa. Kalau dia mengenal jiwanya itu seperti apa, mana yang harus dia pegang jiwanya, rasanya yang harus dia terus akses, maka dia mengenal diri. Kalau mengenal diri, mengenal Tuhan, dekat sama Allah. Iya. Nanti makanya ada sampai kuantum makrifat ini, agak lebih seru-seru. Mungkin kalau di kuantum di luar sana nggak sampai kuantum makrifat, kita nanti bongkar sampai kuantum makrifat, pemahamannya itu. Ini baru bab syariat ini, belum kuantum torikoh, ya tentang jiwa gitu kan. Apakah hanya hukum 12 aja? Enggak. Nanti lagi saya susun, tenang aja. Oh Blessing. iya ini Kenapa? sama ini sih. Kemarin yang apa kan waktunya untuk kontrakan sama kendaraan gitu ya. Gimana tuh, Jack? Pas hari Jumat itu padahal udah buat bayar ke pabrik lah gitu ya. Itu udah nol gitu. Nol. Nol. Tiba-tiba di hari Sabtu ayahnya bayar kontrak rumah itu. Hmm. Ya nilainya juga lumayan lah gitu. Lumayan ya. Tiba-tiba sesuai dengan yang mau dibayar untuk rumah sama mobil gitu. Pas Nah, banget pas gitu. banget ya. Iya, ngerasain Padahal ya. udah nol itu dari di toko itu udah nol sama sekali nggak ada karena hari Jumat udah diambil semua gitu buat nutupin ke pabrik. Sip. Akhirnya ngerasain kan apa yang saya bilang. Amin satu, bahkan hari haknya kita butuh apa? Keluar, keluar sendiri. Ya, jalannya terserah Allah itu. Jadi kalau yang masih pakai pikiran, ya nggak masuk akal. Nah, itulah keajaiban hadir pada mereka yang percaya. Kalau apa mungkin, apa iya, nah itu yang nggak pakai ilmu kan. Tapi kalau pakai ilmu, ngerasain. Nah, itu vibrasi itu, kebahagiaan itu kan kerasa tuh, Jack. Subhanallah, Iya, benar. Alhamdulillah. Nah, itu diakses lagi, didalemin lagi, diamplify malah, diperbesar. Tekniknya 313 tuh. Tek, tek, tek. Supaya nyampe ke Muhammad. Muhammad itu siapa? Ini jasadiah kita. Tubuh ini seperti antena. Dia punya dua sisi. Dia sebagai transmitter, juga sebagai receiver. Dia bisa melemparkan frekuensi, tapi juga menerima frekuensi. Dunia ini ibarat cermin. Apa yang ada di kita akan mantul lagi ke kita. Kalau kitanya aksesnya bahagia,
kecukupan, keberlimpahan akan diberi sama Allah, keberlimpahan, kecukupan. Subhan. Di mana lagi nih? Udah segini doang ini. Udah ini ya. Coba Oke, WA Pak Makmun ya. pada bobok tah. Terus Sony, boleh Sony, Son, habis kuantum gimana? Sambil cerita-cerita, Son, du, wah, Son, nah, gitu. Aku ya, lagi ini di luar Ah, ya, gimana? jadi Suaranya putus-putus. Son. maaf ya lagi di luar lagi di tempat kerja Oh iya iya ya udah ya dilanjut. Oke siap. lagi di tempat kerja Bu ya. Iya iya nggak apa-apa. Boleh kalau belum bisa. Ya, Ya sekarang ke Master Yoko dulu lah. Kalau emang Sony lagi ini dilanjut aja sambil kerja. Master Iya Bu Yoko. ya, Ya ya Bu ya. gimana Master Yoko? Ya Alhamdulillah lebih tenang Bu ya. Gitu. Bukan cuma itu sih Bu ya, Hmm. malah kadang tuh efeknya juga ke istri Bu ya. Maksudnya Hmm. tuh lebih kayak out of sudden gitu, istri tuh bilang, udah tenang aja, jangan risau-risau gitu, jangan Eh, ngeluh gitu Bu ya. Padahal saya nggak bilang apa-apa gitu, tapi kayaknya kayak vibrasinya gitu loh Bu ya. hmm, 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 Jadi kena juga gitu, ngefek juga. Ya memang sih niat kalau apa-apa gitu kan lagi riadoh gitu kan ke hmm, semua hmm, keluarga gitu Bu ya ya. hmm, Memang niat juga untuk ningkatin vibrasi gitu Bu ya. hmm, hmm, Gitu sih. Alhamdulillah sih jadi lebih tenang Bu ya. Alhamdulillah gitu jadi lebih pasrah. Dan yang saya pelajarin juga kayak kuantum ini kan seperti apa tuh apa sih kalimatnya itu merealisasikan sesuatu gitu Bu ya, walaupun Manifest. itu tuh belum terjadi gitu Bu ya. Jadi Hmm. ibaratnya tuh hati jadi senang aja gitu Bu ya. Ya itu dia. Karena kan hukum vibrasi itu kan apa sih ya bahasanya sih kalau bahasa mudahnya kayak berpikir kalau itu tuh udah terjadi, jadi energi yang kita keluarin juga itu akan merespon gitu Bu ya. Alam juga Hmm. akan merespon gitu. Hmm. Ya, jadinya ya jadi lebih tenang, jadi lebih senang gitu Bu ya. Kalau Hmm. bangun pagi juga alhamdulillah. Hmm. Kalau sebelum ya setiap habis zikiran juga itu sih Bu ya, ditutup sama itu alhamdulillahilladzi itu aja sih. Hmm. Hmm. Alhamdulillah jadi lebih tenang dan jadi lebih enak aja Bu ya. Syukur dunia ya, nyambung Iya kan Bu ya. semuanya. Alhamdulillah. Nah, nyambung. Jadi secara ilmu metafisika kuantum Hmm. dengan ilmu katakanlah bab doa gitu kan, ilmu rohani semuanya terkoneksi. Nih. Ilmu itu tidak ada yang dualisme sifatnya. Hmm. Dia namanya mono tetap dia monolisme, satu kesatuan. Kalau yang orang suka membagi-bagi ini ilmu umum, ini ilmu agama, ilmu mah punya Allah semua. Nggak ada ilmu ini mah beda, bukan ilmu nggak bisa karena bukan ilmu agama, tapi ilmu sains itu memperkuat apa yang dibilang oleh Al-Quran kan gitu. Iya. Subhanallah, alhamdulillah lah ya. Alhamdulillah. Ya makasih ya Bu ya. Keep vibration positif. Iya. Asik yo. Alhamdulillah. Kasih Bu ya. Ya, Kang Rengga kemarin ikut nggak tuh? Ikut kan ya, Kang Rengga? Boleh di-share-share kuantumnya? Iya Bu ya. Oh iya, Kemarin waktu praktek saya tinggal kerja Bu ya. Ngantar orang pulang Bu ya. tapi kan ada itunya, ada recording buat latihannya, Ya, buat alhamdulillah Bu beneran. ya ya. Hmm. Dipraktekin Iya kan? Bu ya. Untuk ini Bu ya. Sebenarnya di posisi yang baru kerja ini tempat konflik sih Bu ya. Hmm. Alhamdulillah sih kemarin nggak tahu sih tiba-tiba banyak perubahan ya yang pada teman-teman gitu kan. Yang Hmm. awalnya kayak terang-terangan gitu ada adem lah Bu ya.
Hmm. nggak kayak awal-awal masuk gitu kan. Soalnya kan di tempat saya kan tugasnya kan nyari kesalahan seperti kayak quality control gitu ya ya. Kan QC. harus ke kinerja teman-teman Hmm. Hmm. kerasnya sama sama sana gitu kan Bu ya. Hmm. Ya awal-awal dulu panas Bu ya. Sekarang alhamdulillah banyak perubahan sih Bu ya. Sinergi Kayak lah sekarang ya. teman-teman itu berubah gitu. Iya Bu ya. Ya. Kelihatan banget sih Bu ya. Nah, Alhamdulillah Bu ya. berarti di kuantum ini bisa membuat circle kita, lingkungan kita berubah ya. Kang Rengga gitu ya ceritanya ya. Iya Bu ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa dong. Mantap. Ilmunya dari Abu ya. Terima kasih Hmm. Abu ya. Ilmunya Allah. Alhamdulillah, makasih Kang Rengga. Bunia, Bunia, ikut nggak kemarin Bunia? Bunia nggak ikut ya kemarin ya. Oke lah, ini kayaknya udah pada bobo apa gimana ya. Nggak ngerti. Ya udah, nggak apa-apa. Kebetulan saya record juga, jadi kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hamdan syukran lillah ala jami'i amillah. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat jawab ya. Saya ulangi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Alhamdulillah wassalam. sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Nah, segala puji, puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini, meskipun mungkin yang lain ada yang tiduran atau punya aktivitas lain, tapi nanti akan kita share ini ya, bagi yang mau ikut, karena ini kan mulai hari, ada yang Rabu puasanya, ada yang Kamis. Kalau saya kayaknya hari Rabu mulainya gitu, jadi besok malam itu kita sudah mulai ada hataman Quran. Nah, eh, Allah berfirman tadi, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalimina illa khasara. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an ma huwa shifa', yaitu penyembuh. Penyembuh itu apa? Apakah hanya penyakit jasadiah? Enggak, dari segala macam penyakit. Penyakit hati, ya, penyakit pandangan, penyakit pendengaran, dan sebagainya. Termasuk penyakit finansial. Ya, finansial. Nah, kalau udah finance-nya lagi sial itu, finansial. Jadi, eh, memperbaiki juga keadaan finansial siapapun itu. Jaminan itu dari Allah. Warahmah, ya. Dan selain penyembuh juga rahmat. Rahmat itu segala bentuk kasih sayang Allah itu rahmat. Ya, dari kata rohima, makanya ada Rahman, ada Rahim. Itu dari kata-kata yang sama, rohima, kasih sayang Allah. Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada diri kita dan seluruh manusia, seluruh alam semesta. Makanya Allah menyatakan, tidaklah aku ciptakan alam semesta ini dengan sifat Rahman. Dan sifat Rahimnya itu untuk siapa? Untuk kita yang beriman kepada Allah. Makanya bukan hanya Muslim, nambah volume. Oh iya, kurang kedengeran kah? Eh, Suaranya kurang kedengeran. Saya suaranya agak sedikit serak-serak, basah ini. Jadi Rohim itu adalah buat kita yang beriman kepada Allah. Rahman itu seluruh alam ini mendapatkan rahmat ya Allah, rahman ya Allah.
Jadi makanya walaupun bukan hanya orang Muslim saja yang mendapatkan rizki, tapi ada juga semua makhluk ciptaan Allah ada rizkinya, gitu. Kalau yang tidak beriman kepada Allah aja dikasih rizki, kenapa kita yang beriman kepada Allah kok rizkinya nggak ada? Nggak mungkin kan? Atau kita seret? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Pasti ada. Pasti ada. Nggak mungkin enggak kalau saya bilang. Dan kita juga melihat daripada bahwasanya Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Seperti biasa, kita di bulan Ramadan itu ada program khataman Quran. Kenapa saya pengen penjelasan teknis? Karena ini akan berbeda. Ini program khataman Quran di bulan Ramadan 1447 Hijriah ini berbeda dengan biasanya. Kalau biasanya kita bikin list, hanya ngaji setoran, ya, setorannya secara checklist gitu kan, ngajinya masing-masing. Nah, sekarang kita ada penerapan satu program lagi yang nanti ujungnya adalah kepada ijazah sanad Quran yang saya dapatkan dari Ustadz Abdul Qadir Jailani yang bersambung sanad dari Ustadz Abdul Qadir Jailani ke Mbah Maimun Zubair. Sanad silsilahnya ada. Akan tetapi kan ada harus yang dikerjakan. Metodenya gimana untuk bulan Ramadan ini? Satu, ada berapa peserta ini ya? Saya belum tahu pesertanya ada berapa. Setiap hari itu kita baca satu juz. Bersamaan nggak? Enggak. Dalam artian kalau kemarin kan saya juz pertama, misalnya Yoko juz kedua, BJ juz ketiga dan seterusnya. Sekarang enggak. Hari pertama kita ngaji juz pertama. Semuanya gitu ya. Jadi 30 hari ataupun 29 hari nanti khatam satu kali cuma dengan ada tahsinul kiroahnya. Caranya gimana metodenya? Metodenya gini. Hari pertama kita baca juz pertama itu setoran semuanya surat Al-Fatihah sampai dengan 5 ayat Al-Baqarah ya di voice voice note. Paham ya? Nah, gimana? Bacaan saya belum rasanya belum baik, belum benar. Nah, disitulah kita belajar tahsinnya nanti. Tahsin apa? Kita pakainya kiroat hafes yang biasa kita pakai itu namanya kiroah hafes gitu ya. Yang kita nanti kasih ijazah juga itu adalah kiroah hafes. Banyak ya. Ada menurut ulama itu ada 14 macam kiroah. Tapi yang disepakati yang boleh digunakan itu adalah 7 kiroat. Kita nggak bakal ke sana lah, itu ahli kiroat. Kita yang penting baca Qurannya sesuai dengan kiroah hafaz yang dibaca pada kitab Al-Quran yang ditulis pada zaman Mushaf Utsmani yang kita terima tuh. Mushaf Utsmani itu baca yang sering dibaca oleh kita semuanya ini kiroah hafaz. Alangkah ruginya kalau kita baca Quran tapi nggak punya sanadnya, gitu ya. Ya nggak akan sempurna pasti karena kita melalui program ini, tapi kita minimal, minimal kita memperbaiki bacaan. Jadi setoran tuh Al-Fatihah dengan Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Terus sisanya gimana? Ya baca sendiri masing-masing. Nggak perlu satu juz dibaca semuanya. Nanti atau gini, ada dua metode. Metode yang kedua, misalnya, makanya saya butuh berapa orang yang ikut serta gitu loh. Contoh gini, kita ada satu juz itu berapa halaman, berapa lembar? 10 ya, 90 lagi. 10, Kadang ada 10 lembar. Kalau pesertanya 10, ya setorannya setiap orang 1 lembar.
Kalau pesertanya 5, berarti 2 lembar. Ya kan? Misalnya Iya. BJ kebagian misalnya ada 10 peserta. BJ ya lembar pertama gitu kan. Dari Fatihah sampai Al-Baqarah yang eh, apa di halaman kedua gitu. Misalnya terus Sugiri halaman ketiga dan keempat. Setoran di grup nanti gitu. Wah, bacaan saya belum baik, belum bener. Nggak apa-apa, namanya belajar semuanya gitu ya. Nanti di situ nanti kita akan adakan namanya tahsinil qiraah. Ini bacaan anu ya siap dikoreksi gitu maksudnya. Ya, paham ya? Makanya nanti kita lihat kalau memang memenuhi pesertanya gitu kan 10 bisa dibagi dengan 10 lembar atau kita sepakati hanya pada lembar pertama saja setorannya biar sama semuanya. Biar pembelajarannya tajwidnya nanti ya, makharajul hurufnya dan sebagainya harus sesuai dengan qiraah hafaz. Misalnya gini, ada orang baca Quran, A'udzubillah, A'udzubillah, au gitu kan. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu begitu nggak bacaannya? Enggak. Kalau qiraah hafaz tuh A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Harus tepat tajwidnya, harus tepat makhrajul hurufnya, harus tepat juga baca apa namanya panjang pendeknya itu dari tajwidnya itu, dari mad thabi'inya, mad arid disukunnya, gitu loh. Dan kalau nanti lulus, yang lulus ini, kalau lulus katakanlah ya, mudah-mudahan pada lulus ya, nanti dapat sanad Quran. Amin. Dapat sanad Quran itu nanti kalau udah di namanya di ijazahkan gitu kan, diijazahkan berikut di, kayak semacam haflah lah gitu ya, musyahadah gitu, dapat musyahadah langsung dari kitabnya ya kan, silsilah sanadnya ini, dan itu nanti bisa diberi kepada anak keturunan kita, tapi dengan catatan mereka juga harus setoran bacaannya. Dan gimana kita bisa nerima setoran mereka kalau nanti kita belum memperbaiki tahsinnya, ya paham nggak nih kira-kira, bisa Ya, dipahami semuanya. paham, Hmm. paham Bu ya. Jadi saya juga dulu begitu, memang nggak sebentar, minimal 6 bulan. Cuma kita kan dari bacaan Al-Quran itu orang itu bisa kelihatan, nggak usah pengen tahu nih bacaan Al-Qurannya bagus atau tepat atau sudah belajar Quran dengan baik dan benar. Dengerin surat Al-Fatihah aja, dengerin, wah ini masih kurang ininya kurang, ini kurang. Bisa ketahuan dia posisinya pembelajaran baca Al-Qur'annya stucknya di mana. Apa yang dia tidak perbaiki bacaan Al-Qur'an. Karena sedih juga kadang kalau kita minimal Fatihah aja tidak benar, tidak baik, tidak sesuai dengan kaidah. Sedangkan belajar baca Al-Qur'an dengan tajwid itu hukumnya apa? Hukum membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar. Hukumnya apa? Wajib, wajib. Fardu ain. Nah, gimana dengan kita yang selama ini baca Al-Quran tidak mengikuti hukum tajwid yang baik dan benar? Apa yang terjadi? Oh, artinya nggak sesuai Bu ya. Artinya nggak sesuai. Nggak sesuai terus gimana? Kalau yang wajib tidak dikerjakan. Dikerjakan tapi masih banyak salah. Kira-kira apa dapatnya? Berdosa. Nah, dosa sebetulnya, Bang. Hmm. Karena hukumnya wajib. Fatihah itu sholat dipakai. Surat yang lain dipakai. Minimal kita terus belajar. Nanti kalau ini udah selesai, nanti ada sanad Qurannya dari Mama Hasan yang di Pandeglang, beda lagi sanadnya gitu. Minimal ini dulu. Siapa sih yang nggak kenal dengan Mbak Maimun Zubair?
Siapa? Siapa sini yang mungkin bukan nggak kenal ya? Kita kan belum pernah kenalan ya. Nggak tahu maksudnya. Siapa yang tidak tahu Bang Maimun Zubair? Gitu. Saya belajar beberapa kali di beberapa tempat gitu kan. Itu Fatihah aja sampai 6 bulan perbaikan. Banyak itu yang baca Auzubillah, au, au, harus jelas tuh. Mana alif, mana ain, wala bedo, ada yang begitu tuh ya kan. Ghairil magnya itu, ogin itu kol-kolah bukan? Ada yang tahu nggak? Ogin, goin, Bukan. Izhar. bukan. Izhar. Kategorinya ghain itu bukan kol-kolah, tapi sering banyak orang baca kol-kolah. Ghairil magedu, magedu. Ada ada apa? Kol-kolah itu kan apa? Mantul ya. Iya, benar. Magedu, magedu. Terus suratal ladzina an'amta. Sekarang ada nggak bahasa Arab yang bacanya ane amta, amta, am, harusnya amta, Nah, amta, amta. Enak aja baca Quran saya enak. Karena kebiasaan. Dan itu kadang ya guru-guru baca Quran juga salah. Kenapa salah? Karena mereka nggak belajar secara kaidah, nggak baca kiroah yang baik. Ya baca di biasa aja gitu kan, guru guru ngaji yang tidak, mohon maaf ya, nggak pesantren, nggak belajar talaki. Talaki itu bertetap langsung. Ya kita dengan kemudahan media saat ini ya kita gunakan yang namanya seperti Zoom, nanti kita adakan Zoom kah gitu kan. Kita tahsin bareng-bareng gitu. Jadi banyak baca Al-Quran itu kita itu tidak sesuai dengan kaidah. Tajwid nggak pakai tajwid bahkan. Ada yang sholat misalnya, kenapa? Sampai baca taunya dijahrin. Yaitu, waduh, fikih belajarnya di mana fikihnya kan gitu ya. Harusnya kan nggak dibaca. Yang baca masalah banyaknya basmalah itu jahar atau sir itu ya dijadikan hujah pendapat, berbagai pendapat, ada yang sir, ada yang jahar. Tapi nggak ada pernah tahu itu dijaharkan. Tapi ada itu. Kenapa itu terjadi? Ya kurangnya ilmu. Tapi kita nggak nyalahin. Mungkin lupa, mungkin dia tidak memperdalam. Nah, itu kan harus diperbaiki. Kita semua di sini bareng-bareng perbaiki bacaan itu. Bisa dipahami ya. Nah, nanti. Allah ya. Kira-kira ada yang ingin tanyakan dulu nggak metodenya seperti ini? Terus gimana nanti misalnya kan udah tuh hari ini jus 1 misalnya semua setoran Al-Fatihah dengan Al-Baqarah 1 sampai 5. Udah setoran. Suaranya bagus, jelek, bukan masalah. Yang penting bacanya benar dan tepat. Gitu kan. Udah beres. Setoran tuh. Nanti hari kedua, gitu kan. Terus gimana ayat yang selanjutnya tuh, ayat Al-Baqarah 6 sampai terakhir tuh, dan sampai surat apa namanya, eh, Ali Imran kan gitu ya. Sampai Al-Baqarah itu juz pertama, juz kedua itu. Juz pertama beresin masing-masing sendiri. Jadi yang di story. berarti ini di awal dia. Kenapa? Pokoknya di awal itu yang Iya, gitu. Terus yang sisanya nggak dibaca, dibaca masing-masing itu mah. Saya hanya butuh misalnya, contoh gini ya, juz pertama saya butuh talaki bacaan Quran Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5. Nanti juz kedua misalnya di Ali Imran gitu kan ya, ayat sekian sampai sekian. Itu record setoran hari ini. Nanti saya berikan ya katakanlah ya koreksi.
ya harus mau dikoreksi, namanya belajar ya. Saya juga belajar, koreksi. Nun sukun tidak jelas, jahar dibaca kunah. Oh, nanti sambil cari tahu. Nanti kalau ada waktu, nanti saya ada bikin modulnya juga sih ya. Makhrajul huruf itu mana yang keluar dari mulut, giginya rapat. Kebanyakan yang susah itu huruf dal. Dal, dal itu jarang baca Quran. A'udzubillah, a'udzu, bukan a'udzu, zu, kan gitu harusnya. Za, a'udzubillahi minasy. Sinnya kadang jadi shinnya jadi sin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu banyak terjadi dan itu dari ta'awud aja udah banyak yang salah. Itu perhatiannya itu lebih ke situ, nanti kita pelan-pelan aja gitu. Nanti juz kedua misalnya ayat sekian sampai ayat sekian, juz ketiga terus gimana sisanya baca tetap. Jadi selama Ramadan kita juga beres hataman Qurannya. Terus yang dapat sanad siapa? Yang nanti kira-kira ya sudah ada perbaikan, mau dapat sanad bisa gitu. Ada syaratnya nanti gitu kan. Kalau itu biasanya kita kalau saya dulu sampai 10 gram gitu kan. Kalau ini 1 gram lah majelis kita, jangan diberatkan. Tapi itu buat yang mau aja. Tapi tahsinil kiroahnya gimana terus? Ya dilanjutin nanti setelah bulan Ramadan juga kita akan adakan sesi kajian baca Qurannya. Jangan ilmu kebatinan mulu gitu. Ya, itu juga penting buat hidup. Quran juga penting karena ini dasar daripada semuanya. Dasar dari semua ilmu yang ada di semua di alam semesta ini sampai umur akhir nanti semuanya ada di Quran. Jadi kalau bacaan Al-Qurannya baik dan tepat, vibrasi energi daripada Al-Quran itu, makanya kata Rasulullah 1 huruf itu 10 kebaikan. Itu pangkatnya pangkat 10 itu. Yang kiri ya, bukan pangkat 2 lagi ya. Gimana itu kalau dalam ilmu teknik yang kiri? Pangkatnya pangkat 10 ada nggak? Bu ya, Kenapa? nggak paham kalau itu apa Oh. antara ilmu teknik dengan apa pahala. Enggak, kan ada kuadrat. Kuadrat itu kan cuma dua, ya kan? Kalau kuadrat itu kan cuma dua ya, 1 kuadrat gitu kan, 2 kuadrat kan dua kalinya. Kalau di teknik ada nggak ngitung-ngitung itu kan ada gitu gitu? Ada sih. Ada. Ya kelipatannya, ya kalau vibrasi daripada Quran itu 1 huruf itu mendatangkan 10 kebaikan. 1 huruf loh. Makanya kalau orang paham betul bacanya bagaimana, tepat cara bacanya, vibrasinya naik 10 kali lipat. Karena kata Rasulullah itu 10 kebaikan. 10 malaikat malah. Kebayang dong. Makanya bacaan Al-Quran itu jangan samakan dengan vibrasi kalam kita sendiri. Kalam kita mah, kalam manusia nih kayak saya ngomong di bahasa Indonesia. Disamakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Terus saya katakan dengan menyebut nama Allah yang kebanyakan orang ya. Padahal kita kan pemaknaannya nggak begitu. Sama nggak? Enggak. Ketika baca saya Bismillahirrahmanirrahim itu vibrasinya berbeda dengan saya membaca terjemahnya. Kita paham dengan terjemahnya jadinya. Cuman bacaan itu tidak tergantikan dengan terjemahnya. Kayak sholat, kebayang Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar nggak bisa diganti. Nggak sama, vibrasinya beda. Tertinggi wahyu itu, kalamullah itu tertinggi. Nggak ada bahasa yang bisa mengalahkan bahasa wahyu. Karena itu kalam ilahi itu sendiri. Gitu. Kebayang kalau kita bisa membaca Al-Quran dengan tata cara yang tepat,
Dan juga kita punya sanadnya. Nah, itu nyambung berarti kita bacaan kita sampai ke Rasulullah. Langsung tuh sampai ke Rasulullah. Sekarang saya mau tanya, udah pada punya sanad Quran belum? Ada yang udah punya sanad di sini? Berguru kepada yang punya sanad? Ada? Wijay? Mendapat sanad, Jay? Mun? Tony? Kang Rengga? Ya, belum Bu ya. Kang Fian? Belum Ini Bu ya. Belum Bu ya. Ipit? Ipit udah, Pit? Aang? Kang Aang, sorry. Kang Aang, Kang Ing kemana? Nggak ikut juga. Hmm. Ya itu, supaya bacaan kita sampai kepada Kanjeng Rasul. Sekarang kalau bacaan Al-Quran tidak dikaitkan kepada ilmu Al-Quran itu sendiri dan nggak bersanad, kira-kira kemana itu lari? Semua ilmu itu butuh sanad. Maka terjadilah rangkaian riwayat yang nyambung. Kenapa hadis itu bisa jadi sahih, bisa jadi maudhu, bisa jadi palsu? Gara-gara sanad. Sanadnya nyambung, perawinya banyak, perawinya rojih, kuat, sabit, fikoh, gitu kan? Yang meriwayatkan 5 lebih, udah masuk sahih. Kalau kurang, hasan, gitu. Dan seterusnya. Kalau nggak ada sanadnya, apa? Putus sanadnya, hadis itu jadi apa? Maudhu, hadis palsu. Atau, makanya dalam Islam itu, sanad itu nisful iman, setengah daripada iman. Ya, setengah daripada ilmu sanad itu. Udah punya sanadnya setengahnya udah bisa, udah pasti setengahnya dapat kita. Kalau setengahnya kan tinggal ngebenerin tuh sisanya. Tapi kalau kita baca tanpa sanad, nggak dapat setengahnya juga. Gitu ya. Oke lah, kurang lebih seperti itu. eh Semuanya siap nih kira-kira? Semuanya siap nih? Kalau siap Bu ya. Siap. Insya Allah Bu ya. Ya, Insya jadi Allah siap Bu ya. jadi tidak memberatkan, tapi juga meringankan, tapi juga jangan dianggap ringan, ya, jangan diremehkan. Nanti pada momennya kita belajar semua. Baca Al-Quran itu jangan anggap kita tuh udah selesai belajar Al-Quran itu. Tentang pernah belajar, tidak lagi memperdalam. Saya aja masih belajar lagi. Gitu. Di apa? Ya, cuman juga gini ya. Nanti kalau dia udah bisa membaca Al-Quran sedikit-sedikit, ya kalau ada orang yang salah jangan bacanya jangan begitu, salah itu. Kita punya akhlak, kita punya adab. Gitu, jangan sampai ya mungkin bacanya belum baik. Kita nunggu momentum di yang namanya syiar dakwah itu dengan khuluqul azim, dengan akhlak yang baik. Kalau udah tahu, jangan merasa paling hebat. Doa. Ya, saya punya sanad. Nggak perlu gitu juga. Itu untuk diri kita, minimal diri kita. Ya, yuk ngadu ngaji sama saya, nggak perlu juga. Saya punya sanad, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kita pengen memberitahu, syiarkan, dakwahkan, itu dari hati itu untuk kebenaran, tapi jangan pakai emosi. Nggak boleh. Rasulullah nggak pernah ngajarin begitu. Ya, dakwah dengan cara-cara yang agak sedikit hardikan gitu ya. Kalimat-kalimat yang tidak baik, ada nada kesombongan, dianggapnya sombong dan sebagainya. Itu tidak perlu.
Jangan sampai terjadi. Itu amanat dari saya nanti ya kalau udah ada yang. Nanti untuk masalah sanad itu mungkin nanti secara pribadi masing-masing gitu. Ya pada intinya ini kesempatan yang kita gunakan di bulan Ramadan supaya bacaan Al-Quran kita meningkat. Bukan hanya tentang kuantitas. Oh, sebulan kita khataman 30 juz 30 kali dalam satu bulan. Tapi kualitasnya tidak pernah diperbaiki. Oke lah, yang lalu-lalu itu pembiasaan. Dari tahun berapa kita ya? 2016 ya. Kita khataman Quran tiap bulan. Iya Bu ya. Dan 7KP syiarnya itu 2016 walaupun udah ada di R7KP di tahun 2007. Sudah berapa tahun kita? 18 tahun ya? 16 tahun. Eh, 19 tahun ya ke sini. 19 tahun kita syiar. Ya, saya berharap juga dengan kita meningkatkan kualitas ini, Allah angkat derajat kita. Amin atuh. Amin ya Allah. Gitu. Amin ya Allah amin. Amin ya Allah, amin. Ya, Allah angkat derajat kita. Nanti di yaumul akhir itu dikalungkan itu oleh Rasulullah buat orang-orang yang penghafal Quran, ya, Amin amin. ya, orang-orang Amin. berjuang untuk Al-Quran. Tadi itu hadisnya, sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkannya. Nanti Al-Quran tuh di alam kubur tuh menemani kita, ya. Eh, kita cinta aja sama Al-Quran, kita cinta aja. Ya Allah, izinkan aku untuk mencintai Al-Quran. Kalamu ya Allah. Hafal masalah kita jadi hafid tidak hafid itu bukan itu tujuannya. Yang penting kita mencintai. Kalau dicinta makan hafal semuanya. Insya Allah secara perlahan gitu loh. Kenapa sih ada hijab oke, ada hijab alam nasa? Itu kan upaya para ulama juga supaya mendekatkan kepada Al-Quran. Kita tuh di sama para alim ulama dibikin hijab ini dengan fadilah A, B, C kayak waqiah itu. Biar cinta Quran. Biar kalau nggak baca tuh gimana rasanya gitu. Karena terbiasa, sudah terbiasa. Kalau nggak dibiasakan, kalau nggak dipaksakan, kita abaikan. Bahkan ada yang udah, yang saya rasakan vibrasinya, udah ada yang putus ini, Riado, nyawak ya. Udah ada yang putus lagi. Karena kerasa vibrasinya. Ada yang Riado wakilnya terputus, sudah nggak ya, jalan lagi. Ya, nanti larinya kemana itu? Rasa syukur, vibrasinya berkurang. Nah, kita tempuh dengan ini untuk naikin vibrasi kita. Kalau bahasa kuantum vibrasi lah. Kalau pada intinya kita mendekatkan diri kepada Allah. Vibrasi yang terbaik, oke, kalau dalam bahasa vibrasi kuantum itu, Hawkins itu bahagia dan syukur itu paling tinggi vibrasinya. Akan tetapi yang paling bahagia, yang paling kita rasa syukur itu adalah ketika kita diizinkan membaca Al-Quran, diizinkan bisa dekat dengan Allah. Amin amin. Itu aja. Allah, amin. Ya, mudah-mudahan ya besok maghrib ini sudah berlaku program ini. Jadi buat nanti saya share juga ini recordingnya, ini masih record kan ya. Nanti recordnya di share buat mereka yang berhalangan hadir. Jadi nanti di list siapa saja yang mau ikut. Jadi nggak perlu, nanti kalau yang nggak ikut, yang ada di grup saya keluarin. Gitu. Saya keluarin dari grup, atau kita bikin grup baru. Banyakan grup ya. Ya nanti di-share lah. Eh, mudah-mudahan jadi pemicu belajar. Belajar tuh jangan berhenti. Belajar tuh jangan berhenti. Kalau berhenti ya
hidup kita juga berhenti di derajatnya, berhenti stuck gitu loh. Yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah Benar. mengangkat daripada kalian semua yang beriman dan yang menuntut ilmu. Kalau ilmunya nggak di-upgrade terus, ya merasa cukup dengan ilmu yang ada, tidak ada giroh untuk terus belajar, ya berarti di situ sudah makom kita nggak akan tinggi, nggak akan diangkat lagi sama Allah. Karena Allah sendiri al-alim, Allah yang maha memiliki ilmu. Allah itu dicapai dengan sifat al-alimnya Allah. Hidayah itu turun lewat ilmu, cahaya itu turun lewat ilmu. Kalau orang nggak mau belajar, merasa saya yang penting dapat rezeki, uang segala macam, aduh, uang itu ya untuk dunia, akhirat malah ke bawah kan. Tapi gimana caranya ini? Uang, rezeki, itu jadi alat kita, bukan kita yang diperalat oleh uang. Tiap hari bangun tidur ingat uang. Duh, dari mana hari ini nih? Aduh, itu dunia jadi Tuhan. Uang mah jadi alat. Kita yang memperalat uang, bukan uang yang memperalat kita. Kita sibuk oleh uang, pengen dapat uang, pengen jadi orang kaya. Semakin kaya barang-barang ataupun kita punya harta yang berlimpah, sebetulnya nanti di kuburnya pertanyaannya lebih banyak. Yang penting dicukupkan oleh Allah. Yang penting kita masih mendapatkan keberkahan. Mau makan ada, ya mau umroh ada, gitu kan. Pengen punya rumah ada, nyicil rumah ada, yang punya cicilan-cicilan tuh ada. Pokoknya mah ada, dicukupkan sama Allah wa anahu agna wa akna. Allah itu memberi kecukupan. Jangan ngelihat orang dengan harta itu. Tapi kalau ilmu, semakin banyak ilmu yang kita raih, itu yang Allah inginkan. Itu yang Allah inginkan kita tuh belajar. Makanya kalimat dalam Al-Quran tuh kalimatnya apa? Pada saat Adam diciptakan, malaikat suruh sujud, apa yang terjadi? Ataj'alu ma yufsidu fiha wa yasfikud dima, kata para malaikat. Wahai Allah, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di atas muka bumi? Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih, kami itu mensucikan engkau. Apa kata Allah? Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Malah suruh sujud, sujud kamu kepada Adam. Sujud. Fasajadu illa iblis. Iblis. Kenapa itu? Ada khairu minhu. Nah itu penyakit pertama itu. Kalau kita merasa, ah dia mah ilmunya di bawah saya. Itu udah sifat iblis tuh. Mana akak alatas juda, kata Allah. Wahai iblis, kenapa kamu nggak mau sujud? Sujud di situ bukan artinya apa namanya beribadah kepada Menyembah. Adam, bukan. Taat patuh. Karena Adam ini akan jadi khalifah. Kata iblis, ana khairu minhu. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Aku lebih baik ya Allah, diciptakan dari tanah, aku dari api. Tanah itu benda wujud ya yang bisa dihancurkan. Api itu imateri sifatnya, lebih suci. Rasanya dia nggak tahu ada ruh di dalamnya itu yang percikannya Allah. Nggak tahu. Nah, kalimat itulah akhirnya. Iblis nggak mau sujud. Artinya gini. Dan kalimat pertama yang Allah uji kepada iblis dan para malaikat apa? Hum bi asma'ihim. Baik, malaikat, kalau kamu memang merasa paling tahu dan kalian coba sebutkan makhluk-makhluk yang ada di muka bumi itu. Nggak bisa jawab. Allah berfirman, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha.
maka Allah mengaktifkan lah, bahasa kasarnya kalau kita bahasa mah mengaktifkan. Wa allama, allama itu artinya Allah memberikan pelajaran kepada Adam yang tidak disadarinya. Maka ketika Adam diperintahkan untuk menyebutkan, Adam bisa menyebutkan semua makhluk-makhluk tanpa belajar. Berarti itu apa itu? Ilmu apa itu? Tahu nggak sebelum belajar? Ilmu laduni ya kalau kita sebutnya, ya. Ilmu dari sisi Allah langsung. Nggak perantara, langsung Allah ada di dalam diri kita, bisa nyebut itu Allah. Makanya sifat yang pertama nempel yang ditunjukkan itu sifat al-alimnya Allah. Allama Adam al-asma'a kullaha. Ada menyebutkan nama itu semua. Dari sifat Allah yang maha ilmu. Makanya kalimat tantangannya juga kepada itu kalimat apa Allah kepada para malaikat. Ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Artinya ilmu itu pengetahuan. Paham ya? Derajat ilmu itu bagi Allah, sifat al-alimnya Allah itu. Maka kalau kita nggak mau, ya kalau kita pengen dekat sama Allah, ilmunya ditingkatin. Kalau kita nggak mau dekat sama Allah, jangan belajar, berhenti belajarnya. Gitu. Karena orang yang sudah merasa cukup belajar itu seperti iblis. Di dalam tinjauan hakikat ya, hati-hati ya. Dalam tinjauan hakikat, ilmu hakikat. Iblis itu udah nggak mau belajar. Dia merasa sudah pada pucuk daripada ilmu. Padahal enggak. 80.000 tahun berzikir. Sampai diangkat kepala para malaikat. Merasa sudah cukup ilmunya. Jadi pelajaran ini untuk menambah ilmu dan meningkatkan derajat kita di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Jangan jangan diniatin untuk di hadapan manusia itu aja. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lebih lanjut. Kang Fian gimana? Aduh, lagi sibuk, lagi di kantor, lagi di rumah. Alhamdulillah lagi di rumah Bu ya. Rumah gimana Kang Fian? Kang Fian kemarin ikut kuantum nggak? Udah di Ya ikut. ikut apa? Gimana? Sudah dipraktekkan kuantumnya? Alhamdulillah sudah dia. Gimana? Gimana hasilnya nih? Kita dulu kuantum lah dikit. Iya. Setelah dipraktekkan apa? Teman. Rasanya ini saya Bu ya. Tangan ini kayak ada aliran listrik gitu. Kenapa? Ada angin? Ada aliran listrik. Listrik. Ya kayaknya ada sebutan gitu. Terus saya waktu dengar rekod tuh sempat masuk ke sisi yang gelap. Mhm. Terus saya di situ diperlihatkan seperti banyak bintang gitu Bu ya. Ya. Bintang, terus habis itu ada sedikit diperlihatkan ya planet-planet gitu Bu ya. Ya. Kalau yang keseharian ini, Benar. alhamdulillah rezeki ada aja Bu ya. Rezeki ada aja ya. Iya, Eh, betul. mantap ya. Gampang ya, gampang ya. Iya, jadinya kalau diaplikasikan gitu, hati itu rasanya kayak lega banget gitu. Plong. Tiap kali ada vibrasi yang negatif, langsung saya kembalikan. Itu rasanya lega banget gitu Bu ya di hati. Ya, itu. Nah, itu subhanallah. Kuantum itu sebetulnya ya seperti itu. Yaitu Al-Quran. Kalau kata bahasa hadis yang diriwayatkan dari Siti Aisyah kan, kata-katanya gini. Karena khuluqu wa kana Rasulullah khuluqun azim. Karena Rasulullah khuluqu Al-Quran. Rasulullah akhlaknya Al-Quran. Itu kan yang kita pelajari tentang kuantum itu sebetulnya ilmu akhlak. Akhlak kepada Allah,
tidak boleh kufur, akhlak kepada manusia, tidak boleh menyimpan dendam, akhlak kepada alam, tidak boleh mengumpat keadaan apapun yang kita terima, yang kita lihat. Sebenarnya ilmu akhlak, makanya khuluquhu Al-Quran, Rasulullah tuh akhlaknya Al-Quran. Jadi kuantum itu lebih dulu di Islam hadirnya. Cuman kita tidak bisa menyikapi itu dalam bentuk satu keilmuan karena kesannya akhlak ya udah gitu aja. Kita nggak nyimpen nih dengan apa sih namanya, tidak menyikapi ilmu akhlak tuh dipraktekin, sulit. Kalau kita tidak combine dengan ilmu sains, dengan ilmu kuantum segala macam, itu pemahaman kita itu terbatas. Makanya ilmu itu ya tadi semua dari Allah. Derajat ilmu itu sangat luar biasa buat orang-orang berilmu itu. Makanya orang yang banyak ilmu disebutnya ulama. Itu orang-orang soleh, derajat orang-orang soleh. Minimal terus thalabul ilmi. Jangan sampai berhenti. Oke, Kang Fian, apalagi contoh paling ini yang real, yang kejadiannya apa, bukan rezekinya gimana gitu. Kalau tadi kayak BJ apa gitu kan ceritanya. Ya, yang kemarin sih yang viral ini kan dinas seminggu ini kan dengan partner yang sama gitu ya. Heeh, Dengan partner yang sama, saya sama 1 minggu itu pun saya nggak mengeluarkan uang sama sekali. Dia yang memberikan terus Abu ya. Dari makan, dari apa aja, dan heeh. Masya Allah. Itu yang paling real itu. Oh Intinya gitu. dia ini iya, saya belikan ini nggak mau dia. Heeh. Yang katanya udah nggak usah lah ini ada uang ini pakai uangku aja gitu kan. Gitu. Subhanallah. Yang penting mah kita nggak minta ya, gitu ya. Iya betul Abu ya. Nggak bikin malu sih. Iya itu ya rezeki. Iya, rezeki itu subhanallah. Apalagi nanti kalau belajar Al-Quran, punya sanad Al-Quran, insya Allah berbeda. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, Amin, amin, amin. terima kasih Kang Fian. Sekarang silahkan ada yang mau ingin ditanyakan, apa kita cukupkan, apa bagaimana? Atau ada yang ditanyakan? Ini Bu ya, Mm-mm. nanti pembagian ayatnya dari Bu ya gitu Bu ya, tiap hari gitu. Iya, Oke, siap. hari besok, besok nih, besok malam, Al-Fatihah, Al-Baqarah 1 sampai 5. Oh, untuk ininya Bu ya, maksudnya pengajian untuk ininya Iya, apa? setorannya. Poster. Enggak, maksud saya kan 1 juz 1 hari dibagi Mm-mm. misalkan 10 jemaah. Mm-mm. Berarti 1 jemaah itu 1 lembar lah gitu. Iya, Nah, nanti saya lembar keberapa gitu Bu oh ya. iya, iya. Hmm. Betul seperti itu. Kan tadi ada 2 metode ya. Satu Hmm. metodenya ayatnya sama semua, gitu Hmm. ya. Hmm. Yang kedua, ya tadi kita bagi-bagi berdasarkan lembarannya, gitu kan. Hmm. Misalnya halaman 1 Yoko, halaman 2 BJ, halaman 3 Makmun, dan seterusnya gitu kan. Hmm. Sampai mencapai 1 juz, gitu kan. Gitu. Makanya itu kita mau pakai metode yang mana? Mau yang ayatnya sama semua, sisanya baca sendiri, kan gitu. Atau pakai metode kedua, yang setiap itu akan dapat halamannya masing-masing. Kira-kira yang mana? Opsi 1 apa opsi 2? Ya voting. Sepakat yang mana? Yang ayatnya samaan semua, nanti sisa bacaan Al-Qur'annya dilanjutkan masing-masing. Setorannya cuman misalnya Al-Baqarah, apa Al-Fatihah dengan Al-Baqarah 1 sampai 5 semuanya sama, red setorannya itu. Atau yang tadi konsep keduanya, dibagi halaman per halaman atau lembar.
Yang mana nih? Kalau kalau menurut Ikut saya ke sih Buya. Gimana? Oke, eh, gimana Mun? Kalau Kalau saya yang luasnya Buya, dibagi Bu ya. Hmm? yang kedua itu aja Bu ya. Bagi. Oke, sekarang voting, voting dulu, voting ya. Yang mau konsep pertama siapa? Ada nggak? Yang ayatnya sama semua. Kalau Type di konsep, chat gitu ya. kenapa? Type di chat yang satu hmm, voting, enggak, di maksud saya obrolan, Oh, di chat, chat, obrolan chat, di di chat, chat, di chat, di di chat, chat, di obrolan. yang chat, mau ya, di satu chat. type satu Ya, gitu. Ya, ya. Silakan di chat. Saya bingung malahan. Ya, silakan di chat. Oh, Putri yang satu tuh. Yuk, chat tuh, silakan. Opsi kedua, oke, kita voting. Ya, silakan. Kalau 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 bebas sih pada Bu ya. Bebas, ya Saya ikut ikut mana bebas aja gitu. bingung nanti votingnya. Mana yang lebih prefer? Mau pilih yang mana? Ya kan kita, saya seneng yang ini, ya nggak apa-apa. Ya, opsi kedua, Kang Giri, Kang Fian, Fitri, opsi ke satu. Terus, yang lain, di chat, chat diketik ya. Isman, opsi pertama, oke. Joko opsi kedua, Sony opsi ke satu. Hmm. Terus, Rengga, Kang Rengga, belum. Mun, opsi keberapa? udah dua Bu ya. Udah ya? Oh ya, dua udah. Rengga, Rengga, ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga. Ah, ikut, ikut, ikut. Ya, yang opsi kedua, kita hitung dulu ya. Yang opsi satu, satu, dua, tiga. Yang opsi kedua, satu, dua, tiga, 4 sama Kang Pian. empat. Empat. Oke, opsi ke satunya nambah nih. Satu, dua, 4. tiga, empat. Nah, fair loh. Sorry. Gimana itu kalau fair itu? Berarti tinggal Bu ya, belum Bu ya? Saya, hmm, Saya ikut Buya. iya, itu bingung itu. Kalau saya pengennya dua, kalau saya pengennya dua-duanya. Ini yang ikut-ikut nih harus ada pendirian salah satu. Iya, yang ikut, ayo, apa, yang mana? Ayo, Saya ayo, gini sih Bu, Kang kalau saya Reza. kan udah seru jadwalnya Buya. Saya sih oke aja mau yang satu. Tapi kalau dia kan Fian jadwalnya padat Buya. Kasian juga kalau nggak satu. Gimana, gimana? Agak kurang. Ayo Kang Rengga, pilih itu suaranya menentukan. Menentukan kayak hakim aja saya. Enggak Bu ya, kalau mungkin pertimbangan saya kan ya di posisi kerjakan Fian Bu ya. Kalau Kang Fiannya kan jadwalnya kan ya gitu ya, tidak jelas gitu kan. Tapi kalau saya sih lebih ke satu sebenarnya. Nah, satu, berarti satu menang. Tuh. Ya, kalau satu, kelebihannya gini. Artinya, bacaan Al-Quran itu semuanya sama. Ya, jadi tinggal ngelanjutinnya enak gitu loh. Ya, kalau opsi kedua, memang seperti satu juz dibagi-bagi ya kan. Gitu. Ya udah, opsi pertama yang menang ya semuanya. Nanti kita Ya, ya oke. paling halaman pertama bacakan daripada setiap juz itu. Jadi konsepnya begitu. Halaman pertama nanti masuk juz kedua, halaman pertamanya yang bacain. Nah, setoran. Nanti kita kaji di situ hukum tajwidnya. Ya, mohon maaf ya di sini jangan ada yang merasa "Oh, bacaan saya belum baik, belum bisa atau bacaan saya sudah tepat atau belum apa gimana." Itu nggak perlu ada perasaan begitu ya. Storin aja. Tapi saya malu, nggak usah malu kalau belajar mah. Saya bacanya belatot-belatot, nggak apa-apa. Belajar itu ada rukhsah.
ya. Belajar itu ada rukhsah. Kalau orang baca Al-Quran lancar tapi nggak pernah baca Al-Quran, itu pahala cuma satu. Tapi kalau dia sampai belajar, pahalanya dua. Ada hadisnya. Siapa yang baca Al-Quran terbata-bata, dia dapat dua pahala. Satu baca Al-Quran, dua ketik apa pahala belajar Al-Quran. Ya, jadi niatin belajar nih, biar dapat dua. Ya, siap ya semuanya. Mulai Siap. besok malam, setoran talaki lewat voice note, gak usah malu, ya. Al-Fatihah dengan Al-Baqarah 1 sampai 5. Itu aja. Berlangsung sampai nanti, sampai hari terakhir Ramadan. Ya kita lewat chat aja, nanti saya kirimin misalnya materinya di situ atau nanti saya bikinin videonya. Jadi nanti saya koreksi, ya, izin untuk koreksi, ya. Bukan berarti saya lebih pintar, enggak. Tapi saya share ilmu yang pernah saya dapatkan gitu ya. Seperti itu. Pakar semuanya ya, udah berarti vote. Apa metode pertama? Izin bertanya, Bu ya. Mm-mm. Untuk waktu setor kan dimulainya habis maghrib, Bu ya. Kenapa? Waktu setor itu kan dimulainya setelah waktu maghrib ya. Iya, Nah, itu pembacaannya itu boleh sebelum waktu maghrib atau setelah masuk waktu maghrib, Bu ya, setelah waktu maghrib, Bu ya. Kan kita kan juga ada aturan waktu gitu, Bu ya. iya, ya. Kalau kalau besok mulainya kan malam nih, ya kan, mulai malam. Katakanlah besok malam 1 Ramadan, mulai besok malam. eh Nanti misalnya kalau semuanya sudah pada setoran, boleh tuh langsung jus keduanya, nggak mesti ke maghrib ya, gitu loh. Boleh lah. Pokoknya mah 1 hari 1 jus, gitu loh. Karena kan Ramadan sendiri ada yang 30, ada yang 29 ya kan. Bulan ini tahu berapa berapa hari itu kan. Jadi kalau 1 hari 1 jus, ke Lebaran kadang kalau yang 29 nggak kekejar 30 jus. Paham nggak? Kalau nggak disepakati, Paham nih. restorannya jam berapa? Enaknya restorannya jam berapa? Kok bingung? Angka ikut, Bu ya. Enak mah malam jam 9 gitu ya. Udah sholat taraweh, udah beres, restoran gitu. Toh nanti koreksinya ataupun reviewnya saya bikin voice note kan gitu. Seperti itu. Setiap setoran saya dengerin, saya nanti misalnya gini, mohon maaf ya, Kang Rengga pada ayat ini coba diulang lagi, gitu kan? Bacanya begini, nah, nanti ditahsin tuh, paham nggak? Paham, Bu ya. Berlaku 1 hari sampai besok lagi jam 9, nanti saya koreksi satu-satu, gitu. Sebab kalau kita mau pakai Zoom begini, aktivitasnya kan semua punya kegiatan masing-masing ya. Saya juga artinya ini untuk memudahkan, tidak ingin menyulitkan. Cuma kita punya apa namanya, tetap kualitasnya dijaga gitu loh. Belajar Al-Quran tuh sebetulnya gini, pembiasaan, sama habitnya. Kalau orang terbiasa baca audu, 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 kalau nggak segera dirubah, itu nanti dia terus begitu sampai sampai akhir hayatnya baca Quran model begitu. Ya saya berharap ini juga bukan di Ramadan aja, nanti kita bisa berlanjut gitu. Ya minimal nanti kalau ngaji, kan gimana kalau mau ngajarin anak ngaji kalau kitanya ngajinya masih belum sesuai dengan kaidah tajwid. Iya,
Kalau kalau setorannya kapan aja, sebetulnya mah boleh-boleh aja. Tidak apa namanya. Cuma semuanya harus selesai dulu. Jadi jangan pindah ke jus selanjutnya kalau belum selesai semuanya. Jadi nanti nggak fokus ya, gitu ya gitu ya. Kalau semuanya sudah setoran, sudah direview, baru boleh pindah gitu aja. Karena nanti ini lagi ngebahas ini, lagi fokus sama jus pertama. Udah ada yang masuk jus kedua, gitu. Kalau udah masuk ke jus kedua, ngebahas jus kedua, sedangkan yang lain masih fokus mempelajari yang bacaan di jus pertama. Dan jus pertamanya misalnya kayak beberapa ayat itu, maka harus fokus dulu di situ, jangan pindah dulu, gitu ya. Itu aja. Kalau udah di-review semuanya, baru boleh pindah. Itu aja lah. Ya, biar mudah, tapi tidak kehilangan fokus. Kebanyakan tuh pengen cepat selesai. Jangan pengen cepat selesai, tapi yang penting bisa mendapatkan perbaikan. Baca Qurannya mendapatkan perbaikan. Ya, ingat ya. Toh nggak dikejar setoran apa eh, bacaan satu juz full. Itu diatur sendiri. Kalau yang mau satu hari dua juz juga masing-masing pribadi silahkan. Tapi setoran satu juz tiap hari awal surat. Karena dari awal suratnya bisa kelihatan cara bacanya dia pada ayat-ayat selanjutnya itu udah kelihatan. Nggak mesti suruh dengerin satu juz. Itu bisa dinilai kok. Itu ya. Pada intinya, kalau semuanya sudah selesai, makanya semuanya komitmen. Gitu. Toh bukan satu juz dibaca di store lewat voice note kok. Cuma satu lembar. Ya, paham ya? Sepakat semuanya? Iya, paham Bu ya. Ya udah. Salah paham ya. Mm-mm. Insya Allah. Insya Allah. Jangan dijadikan beban, jangan ya. Jangan dibeban. Tapi niat ya Allah, saya pengen belajar. Baca Quran. Saya pengen lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Pengen dekat dengan Rasul ya Allah. Udah. Rizki mau. Kalau bacanya benar, sambung sanadnya nyambung kepada Rasulullah. Kuantum rizkinya, Masya Allah. Kuantum Quran ini. Ya, kuantum Quran. Lebih dahsyat. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan, ditanyakan? Anggrengga gitu ya, Anggrengga ya? Ya, Pak Buya. Berarti nanti untuk setahun kedua tunggu konfirmasi dari Pak Buya ya. Ya, tunggu pada beres. Kalau udah beres di review, baru pindah. Siap, Pak Buya. Ada yang mau tanyain lagi? Ya, Ian, Mun, Inggiri, Merengga, Sony, ah, Fit, sudah cukup? Allah cukup Buya. Ya, oke. Kalau sudah cukup, kita tutup aja dulu ya, kali ya. Kita besok lanjut di apa namanya prakteknya langsung. Nanti saya akan share ini di grup program Khatam Al-Quran. Nanti di list ya. Nanti malam ini di list siapa yang mau ikut. Yang ikut ini list. Nanti biar yang lainnya kalau ada yang mau ikut ya langsung nyambung gitu loh. Demikian ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir malam Terima kasih hari ini. Buya. Mudah-mudahan semuanya diberikan berkah berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Niat Amin. mendekatkan diri kepada Allah, niat mendekatkan diri kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam, alaihi wasallam. dia angkat Amin. derajatnya oleh Allah, Amin, amin. dan jannah, ya, Amin, mendapat ya. jannah bukan hanya diri kita, tapi keluarga kita dan umat Muslim dan Muslimat pada umumnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin ya robbal alamin. Afana hadza wal afa minkum. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan, kekhilafan dalam bertutur kata. Sekali lagi,
beribu-ribu maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Di close Terima ya. kasih ya Bu ya. Terima kasih Bu ya. Terima kasih Bu ya.